Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Roja TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan-kemudahan yang tidak diberikan kepada selain kita. Syukur ini adalah sebuah kewajiban yang kita harus tunaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak, maka hamba Allah harus mampu mensyukuri dengan sebaik mungkin dan semampu mungkin dalam mensyukurinya. Pada hari ini kita masih bersama kaidah ataupun tips meraih atau memilih pasangan hidup kita. Melanjutkan kajian yang telah lalu bahwa kita tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dalam memilih pasangan hidup kita. Saya sampaikan bahwa untuk keputusan itu dibutuhkan data yang valid, dibutuhkan bimbingan ataupun arahan nasihat orang yang ahli di bidangnya, dan juga memohon kepada Allah dengan istikharah. Kita ambil awal ini kenapa? Karena sebuah keputusan untuk menyunting atau meminang seorang istri bukan hanya semata-mata untuk waktu yang singkat. Jangan sampai setelah menikah mengatakan saya kecewa nikah dengan, atau merasa jengkel kok saya mau meminang saudari, atau yang putus menyesal punya suami kok begini ya. Punya suami kok begini, tidak bisa jadi imam untuk rumahnya, dan banyak hal yang akhirnya menghambat atau bahkan bisa menghancurkan hubungan rumah tangga tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan adanya informasi yang valid, yang benar ya, yang bersumber pada sumber berita yang muktabar, bukan asal-asalan, yang tidak ada padanya dusta, penipuan, ataupun kebohongan. Sebab tidak akan sukses sebuah rumah tangga yang dibangun di atas kedustaan ataupun kebohongan ini. Kenapa? Karena dusta akan terbongkar juga. Ya. Oleh karena itu, info yang valid, keterbukaan ada ini merupakan hal yang penting untuk kita analisa dan akhirnya mengambil sebuah keputusan. Dengan data yang valid ini, data yang bagus ini, yang benar ini, seorang mampu menganalisa bahwa apakah ia memang bisa bersama kita hidup ataupun tidak bisa hidup bersama kita. Lihat sisi negatifnya, lihat sisi positifnya, kelebihannya, mana yang dominan, apakah tepat dengan yang kita inginkan, visi yang kita wujudkan itu mampu nggak dengan adanya dia bersama kita, dan yang lain-lainnya. Nah, setelah itu dipertimbangkan, barulah dibuat sebuah keputusan ya, yang nanti dapat ia pertanggungjawabkan sendiri. Kenapa? Karena ia berjalan di atas ilmu, sehingga dapatkan istrinya itu ya sesuai dengan yang dia lihat dan dia analisa, maka dia siap dengan semua kondisi yang ada. Nah, kenapa? Karena itu yang dia ketahui sebelumnya. Sama kayak kita misalnya memilih sesuatu, bila kita mengetahui semuanya dengan baik, speknya, kelebihannya, kekurangannya, maka ketika kita itu kemudian membelinya pun kita bisa siap dengan segala yang ada. Misalnya kalau kita beli mobil ya, ada yang matic, ada yang manual, punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, orang yang sudah melihat, oh ternyata saya ini cocoknya di yang manual, maka siap dengan semua konsekuensi dari kendaraan tersebut. Nah, mungkin tidak selincah yang matic misalnya, atau mungkin harus tangannya gerak-gerak terus kalau mau kemana-mana, mau naik
tangannya digerakkan, ya enggak? Kalau mau turun jadi pindahkan persnelingnya dan sebagainya macamnya. Itu konsekuensi daripada sebuah apa? Sebuah keputusan yang dasarnya adalah ilmu dan data yang valid. Namun kalau datanya nggak benar, ya, dikiranya akan bagus, begitu dipakai kendaraannya jelek, kecewa dia. Nah, setelah kecewa, maka berpikir apa? Menjual mobil tersebut dan melepas dari kepemilikan dia. Saya tidak menganalogikan mencari pasangan dengan menjual atau beli mobil, tapi ada kesamaan bahwa orang yang salah memilih karena informasi yang tidak benar, ya enggak, itu akan membuat kecewa. Demikian juga bila kita menikah dengan seorang wanita dengan data yang tidak benar, akan muncul kekecewaan. Dan ini awal masalah di rumah tangga kita. Dia kecewa akhirnya apa? Membuat dia tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, hendaknya para wali tidak nutupi hal-hal yang tidak wajib ditutupi. Nah, disampaikan dengan jujur kondisi anaknya, ya. Misalnya dari sisi suku, pendidikan, akhlak, kalau bisa tabiatnya, ya, si agamanya, sehingga juga kondisi kesehatan yang hubungannya apa dengan jual pernikahan. Misalnya anaknya nggak subur, anaknya tidak bisa haid misalnya, atau yang lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa anaknya tidak subur atau subur, ya. Sehingga data ini akan menjadi pertimbangan yang cukup penting bagi seorang laki-laki dalam memutuskan apakah ia akan bersama dia atau tidak. Demikian juga sang wali pun melihat anak laki-laki yang akan melamar anaknya tersebut. Dilihat, ya, apakah orang ini orang yang senang dengan usaha-usaha yang halal atau usaha semau-maunya saja. Artinya hal haram tidak dia pedulikan. Maka dia takut jangan sampai anaknya nanti dikasih makanan yang haram. Ya. Atau bagaimana sifat-sifat leadershipnya, kepeduliannya kepada pasangannya, kepada kerabatnya, kepada orang tuanya, menjadikan sebuah pertimbangan agar jangan sampai kemudian juga salah pilih, ya, memilih mantu yang akhirnya membuat anaknya menjadi terlantar atau anaknya menjadi menderita dalam pernikahan tersebut. Sehingga perlu adanya ketelitian, ya, dalam hal ini. Bahkan perlu juga untuk diverifikasikan, ya, diverifikasikan kalau perlu, ya, semua data yang ada itu. Sehingga kita bisa tanya kepada ustadz yang mengajar dia, kalau dia misalnya alumni pesantren, atau tanya kepada tetangga atau kerabat yang kita kenal, yang nanti bisa memberikan gambaran tentang anak tersebut, bahwa anak itu adalah anak yang baik dengan apa? Dengan semua kelebihan yang dimilikinya. Sehingga kita betul-betul, ya, bisa mendapatkan dengan ini sebuah data yang baik. Makanya para ulama banyak mengambil kaidah dalam jual beli, ya, yang Nabi sampaikan, fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba, ya, muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau ia jujur, keduanya jujur, yang beli, yang jual itu jujur, dan juga menjelaskan tentang barang yang dimilikinya, ini ada aibnya ini ada kelemahannya ini, maka diberkahi jual belinya. Dan kalau ia menyembunyikan dan dusta, maka berkahnya hilang dalam jual belinya. Sebagai ulama mengatakan, walaupun hadisnya asalnya untuk jual beli, namun dapat jadikan sebagai dasar dalam semua muamalat antara dua pihak, baik jual beli, pernikahan, atau yang lain-lainnya. Jadi perlu kejujuran dalam hal ini. Tapi dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pihak lain dan berhubungan
dengan kehidupan rumah tangga dan terwujudnya tujuan dan maksud rumah tangga tersebut. Sehingga hal-hal yang tidak perlu tidak usah ditanyakan. Kenapa? Karena semakin banyak pertanyaan, semakin susah nanti untuk mengambil sebuah keputusan. Tidak berarti banyaknya data itu akan mudah untuk dianalisa. Sehingga jangan-jangan hanya hal-hal yang tidak hubungan dengan rumah tangga mendapatkan info bisa merusak data yang ada tentang keutuhan rumah tangga yang akan dia bina ke depan. Ada hal-halnya para ulama rahimahullah ta'ala yang tidak perlu dijelaskan dalam fase ini. Yang pertama adalah semua yang Allah tutup. Semua yang Allah tutup dari keduanya kemaksiatan, kemungkaran, dan hal-hal yang mengkhawatirkan ketika dibongkar akan menjadi permasalahan namanya mujaharah, yang Allah larang. Yang Allah larang. Jadi tidak perlu kita sampaikan bahwa saya dulu pernah begini. Semuanya maasi. Kenapa? Karena sudah Allah tutupi. Nggak ada yang tahu. Kemudian juga pendekatan yang tidak perlu. Bahwa misalnya ia dulu pernah pacaran 55 kali, punya pasangan pacarannya bisa 10, 20, nggak perlu disampaikan pada pihak laki-laki. Kenapa? Itu sudah masa lalu. Sudah masa lalu. Yang nanti bisa mengakibatkan juga mungkin permasalahan pada analisa data yang ada. Sehingga akhirnya dia ragu-ragu, sudah bagus malah ragu-ragu hanya karena apa? Karena yang perlu mengatakan saya pernah pacaran dengan 10 orang misalnya. Dan itu kebayang akan merusak apa? Merusak keputusan yang ada. Juga keadaan kondisi rumah tangga yang khusus, yang itu memang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Tapi kalau sudah biasa diketahui, ya tidak ada masalah ya. Seperti hal-hal yang sensitif sekali di sana, yang itu tidak boleh ditampakkan ke permukaan karena akan membawa tidak baik pada rumah tangga ataupun keluarga besar tersebut. Demikian juga kesehatan. Pernah sakit sembuh, nggak perlu dijelaskan hal seperti itu kepada pasangan yang ada. Bahkan juga sakit yang tidak ada hubungan dengan apa? Pernikahan. Misalnya pernah flu, pernah demam, pernah kena COVID misalnya, nggak perlu dijelaskan kepada mereka. Karena apa? Karena ini akan tidak baik nantinya, akan membuat keraguan pada pasangan yang ada, padahal sebetulnya tidak mempengaruhi inti daripada pernikahan tersebut. Bahkan kadang-kadang membuat kita tidak bisa menikah karena nggak dapatkan orang yang tidak pernah sakit dalam hidupnya. Ini semua hendaknya tidak dijelaskan. Selebihnya jelaskan dengan baik. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa mengerti kondisi yang ada. Baik yang putranya, yang laki-laki menyampaikan pertanyaan dari walinya, sampaikan dengan jujur aja. Dengan jujur saja. Kemudian sang wali pun sampaikan dengan jujur saja. Baru diverifikasi, dianalisa, baru kemudian diambil sebuah keputusan. Dan bagusnya ditambah dengan apa? Adanya permintaan, usul, saran, dan nasihat dari orang ahli di bidangnya yang nanti akan memberikan pengaruh pada keputusan yang final ketika akan melamar pasangan tersebut. Demikian juga istikharah yang akan bahas pada perjumpaan berikutnya, penting untuk dilakukan oleh seorang muslim karena tetap pilihan Allah lah yang kita inginkan. Keberkahannya ada pada yang Allah pilihkan untuk kita semua. Mungkin demikian yang saya sampaikan pada pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas bimbingan dan pelajarannya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan waktu seluas-luasnya bagi Anda untuk bertanya seputar pembahasan. Kami berikan kesempatan di line telepon. Kami sangat berharap pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan kali ini. Silahkan untuk telepon yang pertama. Halo. 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 Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa ini, di mana? Dari Ibu Akbar di Jakarta. Silahkan Ibu Akbar pertanyaannya. Ya, makasih Pak Ustadz. Saya mau nanyain ini Pak Ustadz. Misalnya seorang perempuan mau safar dengan mahramnya, tapi misalnya naik kereta tuh berbeda rangkaiannya karena dapat tiketnya begitu. Apakah itu berlaku mahramnya Pak Ustadz? Dan juga kalau misalnya dengan mobil, 2 mobil, tapi mahramnya cuma 1. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan safar apabila tiketnya sudah pada waktu itu dan tidak ada mahram kecuali hanya satu ya, dari rombongannya ada. Ini berhubungan dengan apa? Dengan safar yang tanpa mahram. Ya. Dapatkan bahwa tujuan daripada adanya mahram dalam sebuah perjalanan, ya, sebuah perjalanan adalah untuk keamanan daripada orang tersebut. Sehingga banyak para ulama rahimahullahu ta'ala memahami bahwa mahram itu harus ada dalam sebuah perjalanan. Tapi apakah kemudian harus adanya itu adalah per orang? Artinya bahwa satu orang ini sama mahramnya, yang kedua dengan mahramnya, yang ketiga dengan mahramnya, sehingga kalau misalnya ada perempuan itu berangkat 4 orang, maka dia harus dengan 8 orang. Jadi 8 orang, 4 mahramnya dan 4 orang wanita bersamanya. Ya. Apabila perjalanan yang jauh dan memang beresiko sekali, ya, dengan adanya lama perjalanan di sana, kemudian tinggal lama di tempat yang dituju, ya, maka tetap mahram dengan mahram adalah yang utama dan tidak bisa dikatakan atau diremehkan. Kenapa? Karena dia bukan hanya berjalan saja, kemudian masih ada di sana waktu yang senggang untuk beresiko munculnya fitnah di antara mereka. Ya. Namun bila hanya perjalanan jauh dalam artian ya, dari tempat ke tempat yang ada ya, karena suatu halangan, ketidakmampuan mahram semuanya untuk mendampinginya, maka syarat sebagai ulama ada yang membolehkan hal tersebut ya, dengan sebuah syarat bahwa aman daripada fitnah, dan nanti begitu sampai ke tujuan sudah ada yang menyambut dari mahram yang dimilikinya, sehingga cuma hanya di perjalanan yang relatif aman kayak di pesawat terbang atau di bis ya, yang relatif aman karena dia rombongan dan bersama-sama dan tidak ada di sana kemungkinan untuk ikhtilat ataupun khalwat bersama selain mahramnya. Nah, itu yang syarat wallahu alam bisawab ya, karena adanya ini masalah-masalah yang tidak mudah dan kasus juga tidak mudah ya. Namun yang benar atau yang ideal adalah bersamanya itu mahram, sehingga setiap orang bersama mahramnya, dan itu sangat bagus dan sangat aman, dan insya Allah lebih banyak keberkahannya daripada tidak bersamanya mahram per orang tersebut. Wallahu alam bisawab.
Selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya. Anda tuliskan melalui pesan singkat yang akan kami bacakan. Pertanyaannya seperti ini, Ustaz, dari pesan singkat dari saudari Harum ya di Sulawesi Selatan, yang bertanya, saya ingin bertanya bagaimana hukum menyebut orang yang kita cintai dalam doa agar kita menjadi jodoh kita. Dan terkadang juga ragu, Ustadz, ketika sampai waktunya orang yang kita sebut dalam doa ternyata milik orang lain. Bagaimana sikap kita, Ustadz? Yang pertama, kita harus bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dilarang menggantung asa kita kepada orang. Kita usahakan harapan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang punya asa digantung pada orang tertentu, nanti akan banyak kekecewaan yang dimilikinya. Sehingga usahakanlah cinta itu karena Allah semata. Sehingga bagi dia, apakah akan mendapatkannya atau tidak masalah. Karena cinta tidak harus memiliki yang dicintainya tersebut. Dan Anda merasa bahwa ada orang yang Anda lihat cukup baik untuk Anda, maka bukan perkara haram kalau Anda berdoa untuk jadikan sebagai jodoh ataupun istri orang tersebut. Nah, tetapi yang berbahaya adalah ketika kita menggantungkan harapan kita kepada orang tersebut. Itu akan memberikan efek yang tidak baik kepada kita. Yang pertama, kita seakan-akan menganggap bahwa tidak ada yang lain yang baik bagi kita. Padahal belum tentu yang kita cintai itu lebih baik bagi kita. Kata Allah, asa anta karahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa anta an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Ya. Terkadang yang kita benci itu malah yang baik bagi kita. Dan terkadang kita cinta itu malah buruk bagi kita. Sehingga bila Anda punya harapan seperti itu, yang berdoa sama Allah, berikanlah kemudahan saya untuk bisa menjadi istrinya fulan atau suaminya si fulan misalnya, maka itu secara hukum boleh-boleh saja, dengan syarat jangan sampai ada unsur kasmarannya. Jangan sampai ada unsur kasmaran, bukan cinta, kasmaran, artinya asmara yang itu dasarnya adalah nafsu untuk memiliki ia. Karena cinta nggak bisa memiliki. Makanya orang tua cinta sama anaknya, ketika anaknya diambil oleh orang lain, tidak masalah. Tidak gelo, tidak kecewa, tidak apa. Padahal sejak bayi ia dipelihara sampai jadi cantik. Setelah cantik ada yang mengambilnya untuk digunakan oleh orang lain. Dan orang tua malah bahagia, malah mendukung. Kenapa? Karena dia mencintai anak tersebut, ingin anak itu bahagia. Tapi kalau kita sampai kasmaran, kita menganggap bahwa orang lain itu mengganggu dia dalam memilikinya. Sehingga kecewa kalau nggak dapatkan dia, atau bahkan kadang-kadang bersikap tidak baik, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang diinginkan tersebut. Maka cinta itu demikian. Ingin yang cintai lebih baik, bisa bahagia dan lainnya. Bukan merasakan hal. Makanya saat kalau anti kecewa ketika mendapatkan yang saya sudah menikah, berarti itu sudah ada kasmarannya. Bukan lagi cinta yang hakiki. Itu ada kasmarannya. Artinya sudah jatuh cinta dalam artian apa? Asmaranya. Bukan cinta dalam artian yang hakiki, yaitu ingin dia lebih baik daripada yang kita inginkan. Artinya ingin orang lain itu bagus. Oleh karena itu kalau sudah sampai ada kasmarannya, jangan buang, buang saja, nanti berbahaya bagi saudari. Takutnya
saudari tidak dapat milih pasangan yang terbaik buat saudari. Sehingga akhirnya memandang, bila ini nikah lagi yang kedua, ada ikhwan yang mau datang, dia akan dibandingkan dengan yang pertama. Mirip gak yang pertama? Gak mirip, gak mau. Ada lagi yang baik lagi datang lagi, gak mirip dengan yang pertama, gak mau juga. Akhirnya tidak mendapatkan pasangan yang baik untuk kehidupan dia. Oleh karena itu, ya, usahakanlah kita itu menggantung asa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggantung kepada manusia. Itu yang terbaik. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dilemparkan ke api yang menyala, ya, kata dalam riwayat sirah, dalam riwayat buku-buku tafsir dikatakan dilempar dengan ketapel perang, menunjukkan bahwa apinya besar sekali sehingga orang tidak sanggup dekat dengan api tersebut, sehingga butuh ada ketapel yang melempar dari tempatnya ke api tersebut. Dia hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim menggantung harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ya, jadilah kamu itu sejuk, ya, dan selamat bagi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan ada orang masuk ke api yang menyala, nyaman, tentram di dalamnya. Itu semua karena Ibrahim menggantung harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pun demikian, gantungkan harapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika memilih istri, memilih suami pun memilihnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia baik agamanya, dia akan jadi imam kita untuk bisa hidup di dunia untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya bisa beribadah bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat sesuatu yang nanti membuat kita rugi dan rugi orang yang menggantung harapan dan asanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, jika suatu pernikahan terjadi tanpa persetujuan orang tua dari pihak laki-laki, tetapi anak tersebut memaksa untuk tetap menikah, bahkan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, bagaimana hukumnya, Ustadz? Ya. Hukum syariat Islam, ya, bahwa laki-laki itu tidaklah ada syarat izin dari orang tuanya. Artinya tidak ada syarat. Bukan berarti tidak perlu, ya. Tetap idealnya adalah dengan persetujuan orang tua. Kenapa? Karena ini bukan hanya pernikahan antara dia dengan istrinya, tapi juga ada hubungan dengan kerabat yang ada. Menggabung dua keluarga besar. Sehingga tetap upaya seorang laki-laki untuk memahamkan orang tuanya agar menyetujui minimal, ya, tidak menentang pernikahan yang dia lakukan tersebut. Namun kalau kemudian terjadi, ya, datang orang tua tahu tanpa persetujuan, maka pernikahannya sah. Hanya dia punya tugas nanti untuk bisa memahamkan orang tua bahwa ia telah menikah dengan pasangan yang baik, yang itu adalah mahramnya sang bapak. Artinya tetap akan ada hubungan dengan bapak, mertua sang wanita, karena memang dia mahramnya juga. Sehingga akan muncul di sana upaya yang agak berat setelah pernikahan untuk membuat orang tua sang laki-laki ini ridha dan menyetujui pernikahan tersebut. Kenapa? Karena penting. Ya, kenapa? Penting. Bahkan saya lihat dalam sebuah kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak dan anak yang sama-sama nabinya, ya, yang ketika Ibrahim datang ke kota Mekah untuk mengunjungi anaknya Ismail. Ismail ternyata sedang keluar. Dulu Ismail pekerjaan berburu.
Dan sang bapak ini tanya kepada menantunya tentang keadaan suaminya. Ya. Dan tampaknya Nabi Ibrahim, nampaknya sang istri tidak tahu itu Nabi Ibrahim, bapaknya Ismail. Ya. Entah mungkin Nabi Ibrahim berpakaiannya berbeda, atau mungkin memang pernikahannya beliau nggak hadir. Nah, kenapa? Kan nggak gampang, jauh ya, sebulan perjalanan dari negeri Syam ke negeri Mekah. Nah, bukan waktu yang singkat, yang lama. Ya. Ditanya tentang keadaan rumah tangganya, bagaimana dia mengeluhkan tentang keadaan hidupnya bersama Ismail, dikeluhkan semuanya. Akhirnya dia ngomong, titip salam buat Ismail dan tolong robah palang pintunya. Nabi Ismail tahu itu bapak dia. Ini Ibrahim katanya. Maka dia ceraikan istrinya tersebut. Nikah lagi dengan wanita yang kedua. Kemudian datanglah Ibrahim kepada istrinya tersebut dan tanya tentang keadaan rumah tangganya. Dia senang, dia nampakkan bahwa baik dan semacamnya. Tidak pernah ada bahasa mencela suaminya atau tidak ridho dengan kehidupan yang dimilikinya. Maka kata Ibrahim, pesan sama Ismail, tolong pintunya dikokohkan, jangan dilepas. Akhirnya Nabi Ismail mengkabarkan tentang itu semua kepada istrinya. Itulah Ibrahim, bapaknya dia, menyuruh dia untuk mempertahankan rumah tangga tersebut, menunjukkan bahwa orang tua itu punya peran dalam kebahagiaan pasangan suami istri. Jangan diremehkan ya, hanya karena kadung senang ya, kadung kasmaran, kadung berharap bahwa akan bahagia bersamanya, melupakan orang yang punya jasa membina dia sejak kecil sampai dewasa. Bukankah hal yang wajar bila ia kemudian mengalah kepada orang tuanya untuk sebuah kemaslahatan, untuk membalas budi baik orang tuanya? Artinya dia gak menikahi sang wanita itu hanya karena ingin bakti sama orang tuanya. Apakah salah? Kan tidak salah juga. Maka saya katakan pada teman-teman semua, pada kaum muslimin, para pemuda, jangan remehkan orang tua Anda. Pernikahan upayakan dengan persetujuan orang tua Anda. Itu wujud daripada Anda berbakti kepada orang tua Anda. Orang tua pun terhormat dan merasa dihormati oleh anaknya. Kadang diminta pendapat, dimintai musyawarah, ya, dan bisa melihat langsung dan bisa berharap banyak kepada sang istri untuk bisa mendampingi anaknya dalam kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi hukumnya tidak ada masalah, sah. Namun ingat, jangan lupakan bahwa Anda ini bukannya sah, tidak sah pernikahan, tapi bagaimana mendapatkan kehidupan yang baik dalam rumah tangga Anda. Maka semua komponen yang bisa mendukung dilengkapi agar nanti Allah beri keberkahan dalam rumah tangga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari hamba Allah di Jawa Barat. Ustadz izin bertanya, dalam konteks kita bersama teman ngobrol dan bercanda bersama, bolehkah kita saling menjodoh-jodohkan anak kita? Nah, apakah ketika kita bercanda, nanti anakmu jodohkan sama anak saya, apakah itu termasuk akad? Dan bolehkah bercanda bersama anak dan bilang kamu bukan anak saya gitu, seperti itu. Kan sering Ustaz. Nabi pernah bersabda, "Thalathun jidduhuna jiddun wa hazduhuna jiddun." Nabi mengatakan ada 3 hal yang sungguh-sungguhnya itu sungguh-sungguh dan main-mainnya apa? Sungguh-sungguh juga. Ya, an-nikah wa talaq wa ruj'ah. Pernikahan, perceraian, dan rujuk. Nah, jodoh menjodohkan adalah perkara pernikahan. Nah, ya. Artinya dia bukan pernikahan, tapi dia adalah upaya untuk mempernikahkan dua insan tersebut. Maka bila kemudian ada di sana main-main, ya, maka itu nggak seyogyanya terjadi.
Karena akan terpahami oleh pihak yang keduanya sungguh-sungguh. Walaupun boleh menggagalkan perjanjian itu boleh, nggak ada masalah. Islam bolehkan apa? Kita menggagalkan masih juga pertunangan juga boleh gagalkan. Bukan hal yang nggak boleh, tapi itu bukan hal yang layak, yang bagus. Ya. Kenapa? Karena belum tentu anaknya mau. Ya. Maka itu adalah bentuk perjanjian saja yang kalau main-main maka tidak dianggap apa? Perjanjian. Yang butuh kepada komitmen, karena main-main. Tapi tidak seyogianya seorang muslim bermain-main dalam permasalahan apa? Yang seperti ini. Ya, ini masalah besar. Ya, menyangkut kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang. Ya, kalau yang laki-lakinya soleh, perempuannya solehah, kita bahagia-bahagia aja menjodohkan kedua-duanya. Tapi kalau sampai kemudian yang salahnya bubar, ya, kasihan anak kita. Ya, ini nggak benar. Ya, nggak benar. Ya, kalau mau jodohkan, maka sungguh-sungguhlah menjodohkannya, tapi disyaratkan di sana bila anaknya memang layak dan mau untuk menikah dengannya. Buat syarat itu kenapa? Karena bila kemudian anak yang kita jodohkan itu kok nakal, tidak ada agamanya, ya, artinya ngeri lah, ya, atau fasik lah, ya, maka kita bisa nolak. Nah, ini sudah ada syaratnya seperti ini, ya. Jadi dia bukan akad nikah, dia hanya janji untuk mengadakan akad nikah, dan janji itu boleh dilanggar, tapi tidak baik di kesan yang ada. Artinya etikanya itu emang jelek, orang kok janji diingkari, ya, dan masuk dalam kategori sifat munafikin. Idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong dia dusta, kalau janji idza halafa idza wa'ada akhlafa, kalau janji dia menyelisihinya. Maka dari itu, ya, kita berharap pada kaum muslimin semuanya jangan mudah ngobrol janji, apalagi sambil main-main tidak sungguh-sungguh. Ingat, semua yang keluar dari kita itu akan dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, maka jangan main-main, apalagi urusan perjodohan ataupun pernikahan. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan. Silahkan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa? Ini di mana? Dengan Ibu Dia di Surabaya. Silahkan pertanyaannya, Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Ya, silakan, Mas. Afwan Ustadz, anak ini bertanya, bagaimana hukumnya jika menikah itu untuk pengantin wanitanya itu tidak berkata jujur jika masih mempunyai orang tua kandung, Ustadz. Dia bilangnya ke pengantin pria bahwa ayah kandungnya sudah meninggal, padahal masih ada Ustadz gitu. Sedangkan orang tua angkatnya sendiri pun tidak mengatakan pada keluarga laki-laki bahwa orang tuanya masih hidup, Ustadz, orang tua kandungnya. Nah, sedangkan pihak laki-laki itu baru mengetahui setelah menikah, Ustadz. Nah, itu bagaimana Ustadz hukum pernikahannya, Ustadz? Itu aja yang dapat Anda tanyakan, Ustadz. Syukron, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perkara yang harusnya tidak terjadi. Ya. Pihak laki-laki juga kayaknya tidak verifikasi, tidak ada sama sekali upaya untuk ke sana. Padahal mestinya itu bisa diketahui dengan jelas. Ya, apalagi hidupnya bermasyarakat, mengenal tetangganya, mengenal sekitarnya, dan lain sebagainya. Dan gak layak juga seorang mengangkat anak, ya, karena itu dilarang oleh syariat. Artinya mengangkat anak, ngakui dia sebagai anak kandungnya,
bukan ngangkat untuk hanya melihara saja. Sekarang insya Allah ada istilahnya mengangkat anak itu ada dua versi yang saya lihat. Pertama, ngangkat anak untuk dipelihara saja. Ya enggak, akan dipelihara saja. Atau ngangkat anak hanya untuk sebuah maslahat tertentu saja. Misalnya nyekolahkan atau yang lainnya. Ini tidak masuk dalam larangan. Ya, kayak kita punya anak angkat, iya saya angkat jadi biayai sekolahnya sampai jadi selesai sekolahnya. Kita angkat anak saya, itu boleh. Yang kedua, anak angkat kayak anak kandung, jadi dibuatkan nasab ke bapak angkatnya tersebut. Sebagaimana dahulu Nabi Muhammad dengan apa? Zaid bin Harithah, ada Zaid bin Muhammad, artinya dianggap sebagai anaknya Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah larangan tabani dalam surat Al-Ahzab tersebut. Jadi di sini dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama tadi itu bagus, karena sedekah kepada orang tersebut banyak keutamaannya. Bahkan fardu kifayah bagi orang yang ada anak terlantar, ya, tidak dipelihara orang tuanya, ya enggak, itu untuk meliharanya. Fardu kifayah, teman-teman. Artinya luqit, ya, itu anak terlantar, enggak jelas bapak ibunya, itu wajib ada yang meliharanya. Ya. Kenapa? Karena Islam sangat memperhatikan kehidupan manusia. Dan bisa juga dalam waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Karena ia bisa menghidupkan orang yang terlantar, dipelihara, jadi hidup, jadi normal sebagai manusia, bahkan potensi-potensi bisa dikembangkan dan nanti bisa membantu masyarakat dengan kebaikan yang dimilikinya tersebut. Tapi nggak boleh menutupi ayah kandungnya atau mengatakan kepada laki-laki saya ayahnya, nggak boleh. Ya, itu masuk dalam tabani. Apalagi kalau diakui sampai ke dilegalkan dia adalah anaknya orang tersebut. Ya, ini perkara yang harus diperhatikan. Nah, kalau kemudian terjadi seperti itu, maka sang laki-laki harus ketemu dengan orang tua kandungnya dan minta diridhoi pernikahannya tersebut. Dan mendidik sang istri agar berbakti kepada orang tua kandungnya tersebut. Penting sekali. Karena dia punya kewajiban untuk bakti sama orang tua kandungnya. Dengan segala kesalahan yang dimiliki oleh orang tua kandungnya yang tidak melihara dia dengan baik sejak kecil. Mungkin karena kemampuan, karena dia fakir, dia takut kalau bersama dia anaknya nggak bahagia, akan sengsara, maka dia berikan kepada orang lain anak tersebut. Ya. Atau yang lainnya. Ya, tetap bapak adalah bapak, ibu adalah ibu. Ya. Yang ia melahirkan saja itu sudah harus dibahas dengan budi. Makanya ketika Allah mengatakan aniskurli wal walidayah, itu adalah ketika menyampaikan ibu kamu hamil wahnan ala wahnin, ya, menyusui kemudian menyapih kamu, itu saja sudah membuat kita wajib mensyukuri sang ibu dan bapak, ya, apalagi kalau sampai memeliharanya. Sehingga anak-anak yang tidak Allah takdirkan tidak dipelihara oleh orang tuanya, mungkin karena kefakiran diambil dipelihara orang lain, maka tetap dia punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya dia tersebut dengan segala keadaan yang ada. Kenapa? Karena Allah katakan mensyukuri kedua orang tua itu dengan didahului dengan apa? Dengan proses hamil dan melahirkan dan menyusui, menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang penting dalam hidup seorang anak. Wallahu alam bishawab. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan untuk pertanyaan yang terakhir di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya dan pengen nasihat dari Ustadz ini. Kasusnya ada seorang lelaki yang berusaha untuk menikahi saya, tetapi lelaki tersebut ditolak karena lelaki ini dipandang rendah oleh keluarga saya. Menurut keluarga saya, laki-laki ini
adalah seorang pemabuk, pembangkang, dan pemalas. Padahal semua itu tidak benar menurut saya, karena tidak mengenal lelaki tersebut. Saya mengenalnya 1 tahun yang lalu ketika dia ingin berkenalan dengan saya, namun saya hanya menjawab nama dan tempat saya tinggal. Terus dia menjawab, ketika saya ke rumah kamu, insya Allah saya akan melamar kamu. Setelah 1 tahun berlalu, dia datang untuk melamar saya. Ditolak. Setelah saya mengetahui alamat dia tinggal, saya mencari tahu ke tetangga dan teman-temannya dekatnya. Mereka mengatakan bahwa anak ini baik, tidak seperti yang disampaikan keluarga saya. Saya takut melawan orang tua saya, padahal saya ingin menikah. Dan selalu berdoa jika ada lelaki yang serius datang melamar ke rumah saya, maka saya akan terima. Tapi satu penghalang dari keluarga. Bagaimana nasihatnya Ustadz berkaitan dengan hal ini? Saya takut ada perzinaan dalam hubungan ini akhirnya nanti. Nah, saya lihat orang tua harus kita berikan porsi husnuzon dulu. Ya. Tidak mungkin ia nuduh orang itu tanpa ada berita yang membuat ia yakin apa sampai dia pemabuk, pengangguran, dan lain sebagainya. Atau dia menggunakan data yang nggak update, data yang lama-lama. Nah, artinya diketahui anak ini ketika masih mudanya, masih remajanya itu mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Nah, saudari ketika ngecek ke sana, saya malah ada merasa heran. Yang pertama, kok bisa saudari dapatkan informasi tidak sama dengan informasi yang ada pada orang tua saudari? Gitu. Apakah karena saudari sudah kadung menyukainya, kemudian mencari orang yang bisa memberikan rekomendasi dia, karena masalah pemabuk kemudian itu kan hal yang ma'ruf ya. Kalau orang itu orang yang sejak kecilnya soleh, nggak pernah tahu khomer dan lain sebagainya, kan nggak akan ada berita dia pemabuk atau yang lainnya. Dan saya heran juga kalau kemudian anti seuzon dengan orang tua anti itu kok ngawur ya, nuduh nggak benar dan gitu. Maka saudari bisa klarifikasi sebagai orang tua, Pak, Bapak itu tidak benar menilai orang tersebut. Saya punya bukti yang mengatakan bahwa ia sebaliknya dari yang Bapak ketahui. Ajak bapaknya untuk tahu kondisinya sesungguhnya. Sehingga akhirnya nanti Bapak tahu bahwa ternyata yang saya pahami salah. Ada pahala pertama saudari itu amar nahi mungkar. Artinya jangan sampai Bapak nuduh seorang muslim sebagai orang yang fasik padahal dia soleh. Dan gak boleh, haram hukumnya. Maka Anda dengan nasihat orang tua itu untuk klarifikasi, untuk verifikasi itu menunjukkan apa? Bahwa Anda ingin orang tua Anda selamat dunia akhirat. Kemudian dicek kembali bersama-sama. Apabila terbukti emang dia itu pemabuk, jangan menampakkan dia itu orang yang soleh di depan saudari. Bagus saya ikut orang tua. Ikut orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu lebih sayang kepada anaknya ketimbang yang lain-lainnya. Yang pertama. Yang kedua, saudari punya kerabat, ada paman dan lain sebagainya. Ajak mereka untuk mengetahui keadaan sebenarnya, untuk di cross checkkan dengan yang Bapak miliki, sampai nanti diketahui bahwa data yang Bapak miliki itu data yang telah kuno. Dia telah taubat, orang baik-baik lagi. Nah, kalau sudah kemudian terjadi seperti itu, orang tua saya yakin akan menyetujui bila orang itu memang benar-benar baik sebagai versi saudari. Kalau enggak, bagus saya ikut orang tua. Karena pemabuk itu tidak sulit untuk menyikapi minumannya.
Artinya mudah untuk kembali ke asalnya, kembali kecuali yang betul-betul taubat nasuha. Maka ketimbang menyesalnya di akhir nanti, lebih baik ya Anda tunggu lagi orang yang lebih baik daripada sang laki-laki tersebut. Yang saya khawatir adalah ketika Anda bertemu tahun lalu sudah muncul bibit-bibit asmara, sehingga ada asyik wa ma'syuk yang dilarang oleh syariat Islam, ada kasmaran. Nah, jadi sudah kadung seneng bukan karena agamanya, bukan karena akhlaknya, mungkin karena dia enak ngomongnya, bisa meyakinkan, tampangnya mungkin menarik, atau yang lain sebagainya. Maka saya tidak boleh mengatakan siapa yang datang melamar saya dengan tulus hati saya akan terima. Jangan. Lihat agamanya dulu, lihat akhlaknya dulu. Nah, jangan sampai kita dapatkan nanti penyesalan bahwa suami ini tidak berakhlak mulia, tidak punya agama yang baik, yang akhirnya akan membuat rugi. Ini masalahnya menyangkut dunia akhirat. Nah, yang dunia akhirat. Kalau suami itu baik, membimbing saudari untuk jadi orang yang soleh, dapatkan dunia, dapatkan akhirat juga. Tapi kalau dia malah mengarahkan saudari untuk jadi ahlu dunia, poya-poya dan lain sebagainya dunia ini, maka akan celaka di akhirat nanti. Maka pilihlah yang agamanya baik dan akhlaknya baik. Jangan hanya karena kenal, kemudian memutuskan semua yang tidak baik itu bagi dia itu baik semuanya. Kata orang kalau sudah jatuh cinta itu apa? Tai kucing berasa coklat katanya kayak itu. Artinya buruk pun baik. Itu nggak boleh. Biarlah orang tua nanti diminta kejelasannya, mana pak buktinya dia pemabuk, mana buktinya ini. Ya enggak, karena harus diklarifikasi, tidak boleh nuduh orang sembarangan. Nah, kalau kemudian sudah dicek ternyata benar apa yang Bapak miliki, sudah nanti taat sama orang tua adalah keberkahan sendiri. Allah ganti nanti siapa yang menikah sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik lagi. Jadi semua kita ini yakin ya bahwa kalau kita itu berbuat sesuatu itu karena Allah, meninggalkan itu juga karena Allah, Allah ganti yang lebih baik dari itu semuanya. Maka dari itu jangan sampai wanita, anak-anak bersuudzon pada orang tua. Harus diperhatikan orang tua itu kalau salah nasihati, kasih bukti kesalahannya sehingga ia kemudian memperbaiki data yang ada dan kemudian menyetujui pernikahan saudara dengan laki-laki yang soleh tersebut. Tapi kalau laki-lakinya nggak soleh, maka baiknya menanti yang lain yang lebih baik darinya. Wallahu alam bissawab. Demikian, dan mungkin pada hari ini syukron, terima kasih kepada teman-teman di Studio Roja ya, yang sudah berbuat maksimal untuk dakwah ini. Semoga keberkahan selalu ada pada mereka, kepada para pengurusnya ya, dan semua yang terlibat dalam studio ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan yang banyak kepada mereka semua dan juga kepada antum semua para pemirsa yang masih semangat untuk terus berpartisipasi dalam acara kita ini. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan untuk bisa istiqomah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.